Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kuduslah Engkau karena Engkau adalah kudus. Tuhan Yesus, karena itu ajarilah kami bagaimana kami hidup kudus di dalam dunia yang tercemar ini. Kami tahu kami tidak bisa apa-apa, tetapi kuasa Roh-Mu lah yang memberikan kekuatan bagi kami agar kami dapat hidup terpisah dari dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus, satu hal yang kami minta, Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam firman-Mu. Hanya karena Engkaulah kami dapat kudus, Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari segala yang jahat dan juga jauhkan kami dari segala pencobaan. Karena Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini topiknya penting, adalah bagaimana kita hidup kudus di dalam dunia yang tercemar. Hidup kudus itu bukan hidup yang kebal dosa, saudara, tetapi hidup yang sudah mencerminkan Kristus yang ada di dalam kita. Karena itu saya akan mulai. Saudara, di bagian pertama pasal ini, Petrus menekankan dalam pengharapan, tetapi sekarang penekanannya adalah berjalan dalam kekudusan. Jadi kalau kita berharap, itu pasti kita hidup kudus. Keduanya berjalan bersama karena 1 Yohanes 3 ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri, sama seperti dia adalah suci. Saudara, arti dasar dari kata yang diterjemahkan kudus adalah terpisah. Maksudnya apa? Kita hidupnya nggak sama orang dunia. Orang kudus bukanlah orang yang kebal dosa, tetapi orang yang terpisah dari dunia. Hidupnya memiliki kualitas, saudara. Gaya hidupnya saat ini tidak hanya berbeda dengan cara hidupnya di masa lalu, tetapi juga berbeda dengan gaya hidup orang-orang yang belum percaya di sekitarnya. Saudara, kehidupan kekudusan seorang Kristen tampak aneh bagi orang yang terhilang, tetapi tidak aneh bagi orang yang percaya lainnya. 1 Petrus 4 ayat 4, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka menfitnah kamu. Namun saudara, tidak mudah untuk hidup di dunia ini dan menjaga kekudusan. Suasana anti Tuhan di dunia ini yang kita disebut Alkitab sebagai dunia selalu menekan kita, mencoba memaksa kita untuk menyesuaikan diri dengan dunia. Dalam paragraf ini, Petrus menyampaikan kepada para pembacanya 5 pertimbangan spiritual untuk mendorong mereka atau mendorong kita untuk mempertahankan gaya hidup yang berbeda, jalan kudus di dunia yang tercemar. Yang pertama adalah kita mempertimbangkan kemuliaan Allah. Yang kedua, kita mempertimbangkan kekudusan Allah. Yang ketiga, kita mempertimbangkan firman Tuhan. Yang keempat, kita mempertimbangkan penghakiman Allah. Dan yang kelima yang terbesar adalah kita mempertimbangkan kasih Allah. Kita akan periksa satu-satu. Sebelumnya kita baca firman Tuhan dulu. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang hidup di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya,
sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Saudara, hal pertama yang menjadi pertimbangan agar hidup kudus adalah kita harus mempertimbangkan kemuliaan Allah. Ayat 13, sebab itu, saudara perhatikan baik-baik, siapkanlah akal budimu, pikiran kita ya, waspadalah dan letakkanlah pengharapan kamu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Saudara, pernyataan Yesus Kristus adalah ungkapan lain dari pengharapan yang hidup dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi saudara, orang Kristen hidup dalam masa depan. Tindakan dan keputusan mereka saat ini diatur oleh harapan masa depan. Jadi seperti contoh, seorang pasangan yang baru mau menikah, yang bertunangan, akan membuat rencana mereka dalam terang pernikahan di masa depan. Bukan sekarang. Demikian juga orang Kristen dewasa hidup dengan pengharapan untuk melihat Yesus Kristus. Nah, kata ini persiapkanlah akal budimu berarti tenangkanlah pikiran Anda. Jangan pikiran kita itu diombang-ambingkan oleh iblis. Memiliki pikiran yang disiplin. Ketika kita memusatkan pikiran kita pada kedatangan Kristus yang kedua kali dan hidup sesuai dengan itu, maka itu adalah kuncinya bahwa kita akan terhindar dari banyak hal duniawi yang akan membebani pikiran Anda dan menghambat kemajuan rohani Anda. Petrus mungkin meminjam gagasan itu dari perjamuan Paskah karena belakangan di bagian ini dia mengidentifikasikan Kristus sebagai anak domba yang tak bercacat. Jadi saudara, cara pandang kita menentukan hasil, sikap kita menentukan tindakan. Jadi orang Kristen yang mencari kemuliaan Allah akan memiliki motivasi yang besar untuk taat saat ini daripada orang Kristen yang mengabaikan pengharapan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kontras ini diilustrasikan dalam kehidupan Abraham dan Lot. Mata Abraham tertuju pada kota surgawi. Jadi Abraham tidak tertarik pada dunia. Namun Lot yang telah merasakan kenikmatan dunia di Mesir, perlahan-lahan bergerak menuju Sodom. Abraham membawa berkat ke rumahnya, tetapi Lot membawa penghakiman. Jadi cara pandang seseorang itu menentukan apa tindakan dia. Kita tidak hanya harus memiliki pikiran disiplin, tetapi kita juga harus memiliki pikiran yang tenang. Kata itu berarti menjadi tenang, mantap, terkendali untuk menimbang masalah. Sayangnya, beberapa orang terbawa dengan sistem dunia dan kehilangan keseimbangan rohani mereka. Fakta bahwa Kristus akan datang seharusnya mendorong kita untuk tenang. Fakta bahwa setan berkeliaran adalah alasan lain untuk berpikiran jernih. Siapapun yang pikirannya menjadi terdistorsi dan hidupnya akan berantakan karena filsafat dunia. Ini membuktikan bahwa orang ini tidak benar-benar memahami Alkitab. Kita juga harus memiliki pikiran yang optimis. Berharap sampai akhir berarti tetapkanlah harapanmu, bukan sebagian saudara, sepenuhnya miliki pandangan penuh harapan akan kedatangan Yesus Kristus. Hasil dari pola pikir spiritual ini adalah orang percaya itu akan mengalami kasih karunia Allah dalam hidupnya. Yang pasti kita akan mengalami kasih karunia ketika kita melihat Yesus Kristus, tetapi sekarang juga kita dapat mengalami anugerah dengan menantikan kedatangannya kembali. Kita telah diselamatkan oleh kasih karunia dan kita bergantung dari waktu ke waktu pada kasih karunia Allah. Menantikan Kristus untuk kembali memperkuat iman dan harapan kita di hari-hari yang sulit, dan ini akan memberikan kita lebih banyak kasih karunia Allah. Titus 2 ayat 11-13 adalah bagian lain yang menunjukkan hubungan antara kasih karunia dan kedatangan Yesus Kristus. Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita, sekali lagi, ia mendidik kita di dunia sekarang, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi,
supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, saudara. Nah, yang bagian 2, kita harus mempertimbangkan kekudusan Allah. Jadi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia adalah kudus yang telah memanggil kamu, saudara. Saudara, anak sama bapak itu biasanya sifatnya sama. Ya, buaya anaknya pasti adalah buaya. Nggak mungkin buaya anaknya kuda. Dan sifat buaya semuanya sama. Sifat kuda beda sama buaya. Argumen di sini logis. Anak-anak itu mewarisi sifat orang tuanya. Jadi kalau kita adalah anak-anak Allah, pasti kita punya sifat Allah. Tuhan itu kudus. Oleh karena itu, sebagai anak-anaknya, kita harus menjalani kehidupan kudus. Kita ada roh Allah di dalam kita. Roh kita itu adalah roh Allah. Dan harus membuktikan keberadaan roh itu di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita Allah itu orangnya pengampun, pengasih, mengasihi, kalau kita tidak begitu, berarti ini membuktikan roh Allah itu tidak ada di dalam diri kita. Kita cek lagi apakah kita benar-benar udah lahir baru. Jadi Petrus mengingatkan para pembacanya tentang siapa mereka sebelum mereka mempercayai Kristus. Mereka dulu adalah anak-anak durhaka. Tuhan Yesus bahkan sangat kasar sekali kepada orang Farisi, bilang, "Hai kamu keturunan ular beludak," gitu loh. Karena apa? Sifatnya sama dengan bapaknya. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak yang taat. Keselamatan sejati itu, saudara, ini kita perlu periksa di dalam hidup kita. Keselamatan sejati selalu menghasilkan ketaatan. Roma 1 ayat 5, 1 Petrus 1 ayat 2. Mereka juga pernah menjadi peniru dunia, membentuk diri menurut standar dan kesenangan dunia. Tetapi di dalam Roma 12 ayat 2 menerjemahkan kata yang sama ini sebagai menjadi serupa dengan dunia ini. Orang-orang yang belum selamatkan itu akan mirip dengan dunia. Mengatakan kepada kita bahwa mereka ingin menjadi bebas dan merdeka, namun sebenarnya mereka semua meniru satu sama lain. Penyebab dari semua ini adalah mereka sebenarnya adalah tidak mengerti firman Tuhan. Ketidaktahuan yang mengarah pada pemanjaan dunia. Orang-orang yang belum diselamatkan itu kekurangan kecerdasan rohani. Dan ini menyebabkan mereka menyerahkan diri mereka pada segala jenis pemanjaan daging dan duniawi. Karena kita dilahirkan dengan sifat Adam, sifat kejatuhan, wajar bagi kita untuk menjalani kehidupan yang penuh dosa. Saudara, roh di dalam kita ini yang menentukan sikap kita, sifat kita, dan tindakan kita. Seekor anjing dan kucing itu pasti berperilaku berbeda. Setiap anjing kalau meminta makan, dia tidak nyerobot makanan majikannya. Tetapi semua kucing, termasuk yang di Grand Usus, seluruh kucing selalu serobot makanan majikannya. Jadi anjing dan kucing berperilaku berbeda. Karena apa? Roh di dalam mereka berbeda. Mereka memiliki sifat yang berbeda. Kita masih akan berada di dalam keadaan berdosa yang menyedihkan itu jika bukan karena kasih karunia Allah, tetapi Dia telah memanggil kita. Suatu hari saat Yesus memanggil Petrus dan teman-temannya dan berkata, "Ikutlah aku dan aku akan menjadikanmu penjala manusia." Mereka menanggapi panggilannya dengan iman dan ini pasti mengubah hidup mereka. Mungkin ini menjelaskan mengapa Petrus begitu sering menggunakan kata disebut dalam surat ini. Kita dipanggil untuk menjadi kudus. Kita dipanggil untuk keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kita dipanggil untuk menderita dan mengikuti teladan kelembutan Kristus. Di tengah penganiayaan kita dipanggil untuk mewarisi berkat Tuhan. Yang terbaik dari semuanya, kita dipanggil untuk menikmati kemuliaan yang kekal. Tuhan memanggil kita sebelum kita memanggil Dia untuk keselamatan. Itu semuanya sepenuhnya karena kasih karunia. Tetapi saudara, sebagai orang-orang dipilih, pemilihan orang-orang berdosa oleh Allah untuk menjadi orang kudus selalu melibatkan tanggung jawab, bukan hanya hak istimewa.
Dia telah memilih kita di dalam Kristus supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah telah memanggil kita kepada dirinya sendiri dan Dia kudus. Oleh karena itu, kita harus kudus. Petrus mengutip dari hukum perjanjian lama untuk mendukung nasihatnya. Ada di Imamat 11, Imamat 19, Imamat 20. Ya saudara, kekudusan Allah adalah bagian penting dari sifatnya. Allah itu terang dan di dalam Dia tidak sama sekali tidak ada kegelapan. Setiap kekudusan yang kita miliki di dalam karakter dan perilaku kita harus berasal dari Dia. Pada dasarnya, dikuduskan berarti dipisahkan untuk penggunaan dan kesenangan eksklusif dari Allah. Itu melibatkan pemisahan dari apa yang najis dan pengabdian penuh kepada Allah. Kita harus kudus dalam segala macam percakapan kita dan perilaku kita, saudara. Jadi kita harus berbeda cara bicara kita dengan orang dunia. Karena kita ada roh Allah di dalam diri kita yang memampukan kita untuk itu. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan mencerminkan kekudusan Allah. Jadi bagi orang percaya yang berdedikasi, tidak adanya, wah di sini aku sekuler, ini sakral. Nggak ada pemisahan antara sekuler dan sakral. Seluruh hidupnya, baik di pekerjaan maupun di gereja maupun di mana-mana adalah kudus. Karena kita hidup untuk memuliakan Tuhan Yesus. Bahkan aktivitas biasa seperti makan dan minum dapat dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika sesuatu tidak dapat dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka kita pasti yakin itu pasti berada di luar kehendak Tuhan. Bagian ketiga, mempertimbangkan firman Tuhan. Di sini dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ada tertulis adalah pernyataan yang membawa otoritas besar bagi orang percaya. Tuhan kita menggunakan firman Allah untuk mengalahkan setan, demikian juga kita, saudara. Namun firman Tuhan bukan hanya pedang untuk berperang, tetapi juga terang untuk membimbing kita di dunia yang gelap ini. Mazmur 119 ayat 105, 2 Petrus 1 ayat 19. Makanan yang menguatkan kita adalah firman Tuhan, dan air yang membasuh kita juga adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini memiliki pelayanan pengudusan dalam kehidupan orang percaya yang berdedikasi. Jadi saat kita belajar firman Tuhan ini, saat kita belajar Alkitab ini, sebenarnya kita lagi menguduskan diri untuk menjadi sama seperti Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus. Orang percaya yang menguduskan dirinya, saudara, mereka akan menyukai firman Allah. Mereka akan merenungkannya dan berusaha untuk menaatinya dan akan mengalami tuntunan dan berkat Allah dalam hidup mereka. Mazmur 1 ayat 1-3. Firman Tuhan itu mengungkapkan pikiran Tuhan. Jadi kita harus mempelajarinya. Mengungkapkan hati Tuhan, jadi kita harus menyukainya. Dan mengungkapkan kehendak Tuhan, jadi kita harus menjalaninya. Seluruh keberadaan kita, pikiran, kehendak, dan hati harus dikendalikan oleh firman Tuhan. Petrus mengutip dari kitab Imamat, kamu harus kudus karena aku kudus. Apakah ini berarti bahwa hukum perjanjian lama memiliki otoritas dewasa ini bagi orang Kristen perjanjian baru? Ingatlah bahwa orang Kristen mula-mula bahkan tidak memiliki perjanjian baru, saudara. Satu-satunya firman Tuhan yang mereka miliki adalah perjanjian lama. Dan Tuhan menggunakan firman itu untuk mengarahkan dan memelihara mereka. Orang percaya saat ini tidak berada di bawah hukum seremonial, hukum ritual yang diberikan kepada orang Israel. Namun bahkan dalam hukum ini, kita melihat prinsip-prinsip moral dan spiritual itu terungkap dalam hukum perjanjian lama. 9 dari 10 perintah diulangi dalam surat-surat di perjanjian baru, jadi kita harus menaatinya. Tetapi perintah Sabat itu diberikan khusus kepada orang Israel dan tidak berlaku bagi kita hari ini. Lihat Roma 14 ayat 1-9. Jadi saudara, saat kita membaca dan mempelajari perjanjian lama, kita akan belajar banyak tentang karakter dan cara kerja Allah. Itu artinya mengenal Allah, dan kita akan melihat kebenaran digambarkan dalam jenis dan simbol. Langkah pertama apa untuk menjaga kebersihan di dunia kotor adalah bertanya, apa yang firman Tuhan katakan? Firman Tuhan itu berkata bagaimana? Apa yang tertulis di firman Tuhan? Karena firman Tuhan mengatakan demikian, itu adalah cara untuk menjaga kebersihan di dunia yang kotor. Di dalam kitab suci, kita akan menemukan
ajaran, asas, janji, dan pribadi untuk membimbing kita dalam keputusan hari ini. Jika kita benar-benar mau menaati Tuhan Yesus, Dia pasti akan menunjukkan kepada kita kebenarannya. Meskipun cara kerja Tuhan Yesus dapat berubah dari zaman ke zaman, karakternya itu tetap sama. Kalau Dia itu Maha Pengampun, dulu, sekarang, dan selamanya Dia tetap Maha Pengampun. Dan prinsip-prinsip rohaninya tidak pernah berubah. Kita tidak mempelajari Alkitab hanya untuk mengenal hukumnya, mengenal Alkitab. Kita mempelajari Alkitab agar kita tahu Tuhan itu seperti apa, dan kami dapat mengenal Tuhan lebih baik. Terlalu banyak pelajar Alkitab yang sungguh-sungguh puas dengan garis besar dan penjelasan dan tidak benar-benar mengenal Tuhan. Adalah baik untuk mengetahui firman Tuhan, tetapi ini seharusnya membantu kita untuk mengenal Tuhan dari firman Tuhan. Saudara, yang keempat adalah mempertimbangkan penghakiman Allah. Ayat 17, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu sekarang menumpang di dalam dunia ini. Sekali lagi dia kata, kita itu menumpang di dunia ini. Kita punya rumah itu sebenarnya bukan di dunia ini. Jadi jangan mengharapkan di dunia ini. Hidup kita adalah nanti di surga. Itu kita tidak menyukai surga karena kita belum tahu surga itu luar biasa mulianya, sampai saya juga nggak bisa untuk mendeskripsikan bagaimana mulianya surga itu, saudara. Karena itu, sebagai anak-anak Allah, kita perlu serius tentang dosa dan hidup kudus. Bapa surgawi kita adalah Bapa yang kudus dan yang benar. Dia tidak akan berkompromi dengan dosa. Dia penyayang dan pemaaf, tetapi dia juga seorang pendisiplin yang penuh kasih, yang tidak dapat membiarkan anak-anaknya menikmati dosa. Lagi pula dosalah yang mengirim Yesus Kristus ke kayu salib. Jadi jika kita menyebut Allah itu Bapa, kita itu harus sifatnya sama kayak Dia. Maka kita harus mencerminkan sifatnya. Apa penghakiman yang ditulis Petrus ini? Itu adalah penghakiman atas perbuatan orang percaya. Ini tidak ada kaitannya dengan keselamatan, kecuali bahwa keselamatan harus menghasilkan perbuatan baik. Jadi ketika kita mempercayai Yesus Kristus, Allah mengampuni dosa kita dan menyatakan kita benar di dalam Anaknya. Dosa-dosa kita sudah diadili di kayu salib. Oleh karena itu tidak dapat lagi dibebankan kepada kita. Keselamatan itu sudah pasti kalau kita percaya kepada Yesus. Namun, ketika Tuhan datang kembali, akan ada waktu penghakiman yang disebut tahta pengadilan Kristus. Masing-masing dari kita, walaupun kita sudah ditebus dari darahnya Tuhan Yesus, harus memberi tanggung jawab atas pekerjaan kita sekarang. Masing-masing akan menerima upah yang sesuai. Ini disebut penghakiman keluarga, saudara. Ya kan? Penghakiman keluarga karena kita anak Allah. Bapak berurusan dengan anak-anak yang terkasihnya. Kata Yunani yang diterjemahkan menghakimi mengandung arti menghakimi untuk menemukan sesuatu yang baik. Tuhan akan menyelidiki motif pelayanan kita saat ini. Dia akan memeriksa hati kita, namun Dia meyakinkan kita bahwa tujuannya bukan untuk agar kita menjadi binasa, tetapi untuk memuliakan dirinya sendiri dalam hidup dan pelayanan kita. Maka setiap orang akan mendapat pujian bagi Allah, dan ini benar-benar suatu dorongan yang besar dan mulia. Tuhan akan memberi kita banyak karunia dan hak istimewa saat kita bertumbuh dalam kehidupan Kristen. Tetapi Dia tidak pernah memberikan kita hak istimewa agar kita tidak taat dan berbuat dosa. Malah Dia itu memelihara kita agar kita jangan berbuat dosa. Dia tidak pernah akan memanjakan anak-anaknya dan memanjakan mereka. Dia itu tidak membedakan orang. Dia tidak memihak, saudara, dan tidak menerima suap. Sebab Allah tidak pilih kasih. Jika salah seorang anaknya itu tidak taat, Allah harus menghajar. Tetapi ketika anaknya menaati dan melayani Dia dalam kasih, Dia pasti akan memperhatikan dan menyiapkan upah yang pantas. Petrus mengingatkan para pembacanya bahwa mereka adalah orang numpang, saudara, pendatang di bumi ini. Hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan dalam ketidaktaatan dan dosa, saudara. Terlalu singkat, saudara.
Ketika Lot berhenti menjadi pendatang dan menjadi penduduk di Sodom, dia kehilangan pengabdian dan kesaksiannya, dan semua yang dia jalani habis dalam api dan asap. Jadi saudara, ini penting. Terus ingatkan diri Anda bahwa Anda adalah orang numpang, saudara. Kita di dunia ini adalah numpang, saudara. Terus ingatkan diri Anda bahwa kita adalah orang asing dan penjara di dunia ini. Mengingat fakta bahwa Bapa dengan penuh kasih mendisiplin anak-anaknya saat ini dan akan menilai perbuatan mereka di masa depan, kita harus memupuk sikap takut akan Allah. Takut akan Allah itu respect gitu loh. Ini bukanlah rasa takut yang mengerikan dari seorang budak di hadapan seorang majikan, tetapi rasa hormat yang penuh kasih dari seorang anak di hadapan ayahnya. Ini bukanlah rasa takut akan penghakiman karena kita sudah ditebus dan dibeli oleh Tuhan Yesus, tetapi rasa takut bahwa kita takut untuk mengecewakan Tuhan Yesus. Kita takut, kita itu jadinya nggak enak gitu loh. Tuhan Yesus sudah baik sama kita, tapi kita takut mengecewakan dia dan berdosa terhadap kasihnya. Ini adalah rasa takut yang saleh, adalah bentuk penghormatan yang tulus kepada Bapa. Kadang-kadang saya merasa bahwa dewasa ini terjadi peningkatan kecerobohan, saudara. Bahkan kesembronoan dalam cara kita berbicara tentang Tuhan atau berbicara kepada Tuhan. Ini penting, saudara. Ini menunjukkan bahwa kita itu tidak respect sama dia, kita tidak takut kepada dia. Bahkan seorang Yahudi perjanjian lama begitu takut akan Tuhan sehingga dia bahkan tidak berani mengucapkan nama sucinya, Yahweh, saudara. YHWH, Yod-He-Vav-He. Namun kadang-kadang kita hari ini berbicara tentang Tuhan itu dengan kecerobohan dan ketidaksopanan, saudara. Dalam doa umum kita, kadang-kadang kita berdoa, kadang-kadang kita begitu akrab sehingga orang lain bertanya-tanya, apakah kita mencoba untuk mengungkapkan permintaan kita atau membuat pendengar terkesan dengan kedekatan kita dengan Tuhan, saudara. Yang kelima, mempertimbangkan kasih Allah. Kita harus hidup kudus, mempertimbangkan bahwa Allah itu mengasihi kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara, ini adalah motif tertinggi untuk hidup kudus karena kasih Allah. Dalam paragraf ini, Petrus mengingatkan para pembacanya tentang pengalaman keselamatan mereka, sebuah pengingat yang kita butuhkan secara teratur. Ini adalah salah satu alasan Tuhan menetapkan perjamuan kudus. Saudara, biar kita ingat kasih Allah, biar kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu mati bagi kita, mengucurkan darahnya dan tubuhnya untuk kita. Jadi apa artinya? Biar kita ingat bahwa Tuhan itu baik sama kita, karena itu kita harus hidup kudus di dunia ini. Perhatikan pengingat yang diberikan Petrus. Dia mengingatkan mereka apa adanya. Pertama-tama, mereka adalah budak yang telah dibebaskan. Kata ditebus bagi kita adalah istilah teologis. Tetapi bagi orang zaman dahulu, waktu di zaman Romawi, memiliki arti yang khusus, arti yang sangat penting bagi orang-orang di Kekaisaran Romawi abad pertama. Mungkin ada 60 juta budak di dalam kekaisaran dulu, saudara. Banyak budak menjadi Kristen dan bersekutu di kebaktian lokal. Seorang budak dapat bebas, dapat membeli kebebasan sendiri jika dia dapat mengumpulkan dana yang cukup, atau majikannya dapat menjualnya kepada orang yang akan membayar harga dan menebusnya, membebaskannya. Jadi saudara, penebusan itu adalah hal yang sangat-sangat berharga pada hari itu. Dan kita juga tidak boleh melupakan bahwa sebenarnya kita juga diperbudak oleh dosa. Musa mendesak Israel untuk mengingat bahwa mereka pernah menjadi budak di Mesir. Generasi yang mati di padang gurun melupakan perbudakan di Mesir dan ingin kembali
ke Mesir. Kita tidak hanya memiliki kehidupan perbudakan zaman dahulu, tetapi juga kehidupan yang hampa. Nggak ada Yesus, kita hampa, saudara. Petrus menyebutnya cara hidup kosong yang diturunkan kepadamu dari nenek moyangmu. Dan dia menjelaskannya lebih spesifik dalam 1 Petrus 4 ayat 1-4. Pada saat itu, orang-orang ini mengira hidup mereka penuh dan bahagia, padahal sebenarnya mereka kosong dan sengsara. Orang-orang belum diselamatkan hari ini secara membabi buta hidup dari pengganti dari Allah sendiri. Petrus tidak hanya mengingatkan mereka tentang siapa mereka, tetapi dia juga mengingatkan mereka tentang apa yang Yesus Kristus lakukan. Dia mencurahkan darahnya yang berharga untuk menebus kita dari perbudakan dosa dan membebaskan kita selama-lamanya. Jadi kata menebus berarti membebaskan dengan membayar suatu harga. Seorang budak dapat dibebaskan dengan pembayaran uang, tetapi tidak ada uang yang dapat membebaskan orang berdosa yang terhilang. Yang membebaskan orang berdosa dari neraka, tidak ada uang yang dapat membayarnya. Hanya darah Yesus Kristus, anak domba yang tak bercacat, yang dapat menebus kita. Itu harus kita ingat selama perjamuan kudus, dan itu yang mendorong kita agar kita hidup kudus di dalam dunia ini. Petrus adalah saksi penderitaan Kristus dan sering menyebutkan kematian pengorbannya dalam surat ini. Dengan menyebut Kristus anak domba, Petrus mengingatkan para pembacanya tentang ajaran perjanjian lama yang penting di gereja mula-mula, dan itu seharusnya penting bagi kita saat ini. Ini adalah doktrin penggantian. Korban yang tidak bersalah, yaitu Yesus Kristus, memberikan nyawanya untuk kita yang penuh dosa. Doktrin pengorbanan dimulai dalam Kejadian 3 ketika Tuhan membunuh binatang agar dia dapat memberi pakaian kepada Adam dan Hawa. Seekor domba jantan mati untuk Ishak, dan domba Paskah disembelih untuk setiap rumah tangga Yahudi. Mesias ditampilkan sebagai anak domba yang tidak bersalah di dalam Yesaya 53. Ishak mengadukan pertanyaan, di manakah anak domba itu kepada Abraham? Dan Yohanes Pembaptis menjawabnya ketika ia menunjuk kepada Tuhan Yesus dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Di surga yang ditebus kita semua, saudara, dan para malaikat akan bernyanyi, anak domba itu layak, hanya anak domba yaitu Yesus Kristus yang layak menerima tahta dan mahkota, saudara. Petrus memperjelas bahwa kematian Yesus Kristus adalah sebuah janji, bukan kecelakaan. Karena itu ditetapkan oleh Allah, bahkan sebelum dunia ini dijadikan, saudara. Jadi dari sudut pandang manusia, Tuhan Yesus kita dibunuh dengan kejam. Tetapi dari sudut pandang ilahi, sebenarnya ia menyerahkan nyawanya bagi orang-orang yang berdosa. Saudara, dengan mempertimbangkan kasih Allah ini kepada kita, maukah kita hidup kudus, hidup yang berkenan dan menyenangkan Yesus Kristus? Saya rasa harus ya, saudara ya. Tetapi dia telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sekarang siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan untuk selama-lamanya, saudara. Nah, saudara, sebagai penutup, jadi ketika Anda dan saya merenungkan pengorbanan Yesus Kristus bagi kita, tentunya kita harus mau menaati Tuhan, saudara, dan hidup kudus untuk kemuliaannya. Maukah saudara? Saya mau, saudara. Bila Tuhan Yesus menulis sebuah puisi bagi kamu, bagaimana kamu memberi jawaban yang terbaik untuk Tuhan? Kalau Tuhan Yesus kirim puisi sama kamu dan dia menulis gini, aku memberikan hidupku untukmu, darahku yang berharga aku tumpahkan, agar engkau dapat ditebus dan dihidupkan kembali dari kematian. Aku memberi hidupku untuk kamu, apa yang telah engkau berikan untukku. Saya percaya kita dapat memberikan jawaban yang baik kepada Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan masuk ke dalam gereja spiritual unity. Tuhan Yesus memberkati.